Siang itu suasana begitu khidmat. Meski acaranya sederhana, namun begitu berkesan di hati pasangan suami istri yang baru saja mengucapkan ijab kabul itu. Janji suci pernikahan diucapkan oleh Hadi untuk Utami. Gadis lugu dan alim itu hanya bisa tersipu malu kalau Hadi mengagumi kecantikan istri barunya itu. Wajah bahagia pun ditunjukkan pada wanita bertubuh rampun yang duduk di samping Hadi. Dialah Alina. Alina sendiri adalah istri pertamanya. Entah terbuat dari apa hati seorang Alina yang dengan ikhlas mengantarkan suaminya menikah lagi. Karena pada dasarnya tak ada wanita manapun yang rela dimadu. Mereka saling berpeluk satu sama lain setelah Pak Penghulu mengucapkan kata syah pada kedua mempelai. Alina menggandeng Utami dan menunjukkan kamar pengantinnya. Begitu indah dan romantis. Semua ditata dan dipersiapkan sedemikian rupa oleh Alina. Begitu baik dan sayang sikap yang ditunjukkan pada Utami. Anggapan tentang istri pertama yang galak tak pernah ditunjukkan oleh Alina. Selain itu dia juga sudah mempersiapkan segala kebutuhannya untuk keberangkatan Hadi dan Utami dalam berbulan madu. Mereka terlihat begitu bahagia, harmonis antara istri tua dan istri muda. Tak ada sedikit pun terdengar pertengkaran di antara mereka berdua. Malam itu, Hadi begitu puas dengan pelayanan Utami. Meski dia gadis lugu, tapi masalah dirancang Utami selalu agresif hingga membuat Hadi kewalahan. Hadi menemukan gairah baru dalam bercinta. Di samping Utami jauh lebih muda dari Alina, dia juga sangat memahami apa yang dibutuhkan suaminya saat ini, yaitu seorang buah hati. Karena pasalnya pernikahan Hadi dan Alina yang sudah 10 tahun lebih itu belum dikaruniai seorang anak. Karena alasan itulah Alina mengizinkannya untuk berpoligami dan berharap ada seorang penerus dari keluarganya. Dan benar saja, 1 bulan pernikahan Utami telah hamil 2 minggu. Alina begitu bahagia. Dia berjanji akan menganggap anak tirinya itu sebagai anak kandungnya sendiri. Segala kebutuhan Utami selalu disiapkan oleh Alina. Wanita keturunan Tionghoa itu begitu hati-hati dalam menjaga kandungannya. Hingga 9 bulan kemudian, lahirlah gadis mungil dari rahim Utami. Gadis yang diberi nama Mila itu terlihat begitu mirip Hadi ayahnya. Kehidupan Utami dirasa sempurna. Selain sekarang menjadi orang kaya, dia juga dipertemukan dengan sosok Alina yang begitu baik di matanya. Tanpa disadari, itulah awal dari kehancurannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sikap Alina mulai berubah. Dia menguasai putri kecil Utami. Bahkan, seiring waktu berlalu, kini Utami juga sering diperlakukan layaknya seorang pembantu. Segala masalah pekerjaan rumah tangga, Utamilah yang akan mengerjakannya. Sikap itu juga diberlakukan oleh Hadi. Dia tak seromantis awal-awal pernikahan mereka dulu. Kalau dulu Hadi selalu minta jatah setiap malam pada Utami, tapi kini jangankan menyentuh, melirik saja tak pernah. Alina memang lebih cantik dari Utami. Itu mungkin Alina adalah seorang wanita keturunan Tionghoa, dan tentu saja kulitnya akan terlihat lebih putih dan mulus. Selain itu, Alina rutin melakukan perawatan tubuh. Berbanding jauh dengan Utami yang sekarang, setiap harinya hanya memakai daster lusuh, layaknya pembantu. Dan rasa syukur masih diucapkan Utami, karena Mila telah dirawat, dan itu semata-matanya karena surat wasiat dari orang tua Alina yang akan memberikan hak waris kalau Alina dan Hadi mempunyai keturunan.
Tapi rasa syukur itu tak berlangsung lama, karena 2 tahun kemudian Alina dinyatakan positif hamil. Dan sikap itu pun berubah pada Mila. Mila dianggapnya anak pembantu yang sudah menjadi penaruh dalam keluarganya. Setiap malam mata Utami sembam karena deras meratapi nasib yang telah dialaminya selama ini. Karena kebodohannya dia telah mengorbankan gadis kecilnya yang tak tahu apa-apa itu. Selama beberapa tahun kemudian, Mila pun tumbuh menjadi anak remaja yang cantik, dan Utami sudah menua sakit-sakitan. Setiap hari Mila dengan jelas menyaksikan ibunya itu disiksa dan dicaci maki oleh ibu tirinya. Bahkan ketika sakit parah pun, Utami masih disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sinilah Mila begitu dendam kepada keluarga ayahnya. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, rumah yang sudah dianggapnya sebagai neraka itu. Dia pun berjalan tanpa arah, karena dia tak punya saudara di kota tersebut. Hanya berbekal tekad, Mila terus menyusuri jalan, hingga tibalah kakinya berhenti di ujung jalan. Samar-samar, dia melihat bayangan seorang kakek tua. Meski minim pencahayaan, tapi Mila dapat memastikan kalau laki-laki tua tersebut sedang kesakitan. Singkat cerita, kakek itu pun membawa Mila singgah di rumahnya. Di sana ada seorang nenek tua yang juga istri dari kakek tersebut. Rumah berdinding bambu itu terlihat sederhana, namun dirasa nyaman bagi Mila. Setelah beberapa hari Mila tinggal di rumah Mbah Kusno, dia pun menceritakan awal mula kejadian yang dialaminya. Mbah Kusno yang merasa sangat simpati pun memberinya sebuah keris kecil. Mbah Kusno membantu Mila lewat ilmu yang dimilikinya. Mila tak menuntut apa-apa selain sebuah keadilan. Sebetulnya Mbah Kusno sudah lama menghilang dari ilmu perdukunan, tapi setelah mendengar nasib yang dialami Mila, dia pun merasa terpanggil untuk membantu Mila. Setelah Mila diberi keris, dia pun pulang dan harus mematuhi perintah Alina, mama tirinya. Karena itulah pesan dari Mbah Kusno, dan Mbah Kusno akan melaksanakan tugasnya dari rumah. Sambil mengendap, Mila berhasil menaruh keris tersebut di bawah kasur Alina. Sementara itu, dari tempat lain Mbah Kusno melaksanakan aksinya. Dia memutar-mutarkan yang ada di dalam baki, berisikan bunga kandil dan juga secari kertas bertuliskan Alina. Sambil kumat kamit, Mbah Kusno tak henti-hentinya membacakan mantra pengasih. Entah kebetulan atau tidak, sikap Alina kini berubah kepada Mila. Rasa yang dulu hilang kini kembali lagi. Ingin sekali Mila membalas rasa sakit hatinya kepada ibu tirinya tersebut, tapi almarhum ibunya mengajarkan rasa sabar dan ikhlas atas apa yang dialaminya selama ini. Sikap baik pun ditunjukkan Hadi ayahnya. Kini Mila dapat merasakan kasih sayang dari orang tua seutuhnya. Terlebih ada adiknya yang menambah sempurna keluarganya. Mila pun berterima kasih kepada Mbah Kusno, karena atas izin Allah, beliau dapat mempersatukan keluarganya lagi.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.